Hai para traders, kembali lagi di channel Bincang-Bincang Saham. Kali ini kita mau membahas tentang yang lagi tren di IHSG kita, di mana banyak sekali emiten-emiten yang melakukan right issue. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih right issue? Apa sih right issue? Kenapa harganya sebuah emiten itu tiba-tiba turun drastis seperti itu? Lah, turun itu rugi dong. Seperti apa dong? Gimana dong? Nah, hari ini kita kupas tuntas ya teman-teman. Apa sih right issue itu? Seperti itu. Kita mulai saja. Kita bahas pengertian right issue sendiri. Right issue itu merupakan suatu peningkatan modal perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baru. Dalam right issue, perusahaan menawarkan hak atau right atau dalam garis miring saham R kepada pemegang saham yang ada untuk mendapatkan saham baru yang tentu saja berarti menyetor modal dengan rasio tertentu. Jika pemegang saham tidak mengambil haknya atau tidak menebus haknya, maka ia dapat menjual haknya tersebut kepada investor lain. Dengan demikian, di pasar modal dikenal dengan perdagangan right. Right ini kalau kita sebagai contoh nih, kita buat di sini ya. Contoh misalnya kita buat biar nggak bingung apa right nih. Contoh kita buat AX ya. Misalnya Arto huruf besar ya, garis miring R. Nah, ini salah satu contoh. Atau yang sekarang lagi booming tuh BBHI garis miring R. Nah, ini contoh beberapa yang namanya saham right begitu. Nah, sebelum kita memulai atau mengambil keputusan untuk mengikuti right issue, yang harus kita perhatikan itu apa saja sih? Gitu. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa perusahaan memiliki saham yang liquid gitu. Kalau kita right issue sebuah perusahaan yang sahamnya tidak liquid mah itu jadi hal yang agak berat ya, karena takutnya ketika sudah right sahamnya mau kita jual nggak ada yang beli begitu ya teman-teman. Ujung-ujungnya memang on paper doang gitu. Selanjutnya yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Tujuan right issue-nya untuk apa sih? Gitu. Tujuan right issue-nya yang paling penting jangan untuk membayar hutang. Kalau tujuan right issue-nya untuk membayar hutang, wah itu resikonya tinggi teman-teman. Bisa jadi malah jadi ARB dan kita ikut right issue-nya malah jadi rugi, bukan malah jadi untung seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, lebih baik nih ya, dana right issue itu digunakan untuk pengembangan usaha, membuka cabang atau apa. Itu akan lebih bagus. Seperti itu ya teman-teman ya. Sebagai contoh, kita buka ini. Siapa nih ya? Ini adalah right issue-nya BBHI ya. BBHI. Nah, BBHI ini right issue Rp 100 Bank BBHI milik CT bidik 750 miliar. Nah, di sini kita baca ya bahwa Bursa Efek akan menerbitkan 7.498 saham biasa sebesar 68 dengan modal ditempatkan penuh put dengan nominal 100 saham
dengan harga pelaksanaan 100 seperti itu ya. Dengan demikian dana BBHI PPHMTD sebesar 749 miliar. Setiap, ini yang penting nih, kalau dalam RAIS itu adalah setiap pemegang 125 saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada penutupan perdagangan Bursa Efek pada tanggal 12. Nah, pada tanggal 12 Juli ini adalah tanggal kumdet ya. Tanggal kumdet akan berhak mendapatkan 224 HMETD. HMETD itu adalah hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, setiap satu HMETD mendapatkan hak untuk membeli satu saham baru. Ya, itu intinya. Contohnya langsung saja deh kita lihat kasus di BBHI ini beritanya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa lihat di RTI nih. Saya ada buat contoh kasus di sini. Kita lihat contoh kasus di BBHI. Nah, sering sekali atau orang-orang yang tidak mengerti melihat kenapa ya saham BBHI pada tanggal ini ya, kita lihat tanggalnya bentar. BBHI itu tadi rasionya, rasio baru berbanding lama 224 berbanding 125 ya. Lalu harganya 100 per lembar. Cum-date-nya tanggal 8, ex-date-nya tanggal 9. Nah, kita lihat di sini contoh kasus. BBHI tanggal 8 dia di closing di harga 4.000 nih ya. Ini harganya 4.670 di tanggal 8 Juli. Ketika di tanggal 9 Juli nih, yang tanggal 9 Juli ini dia harga opennya menjadi 1.735. Bayangkan dari 4.670 turun menjadi 1.735. Tapi herannya kenapa candlenya hijau naik? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Padahal harga turun, tapi candlenya plus 25% arah kemarin. Begitu ya teman-temannya, kita lihat dalamnya. Langsung saja kita langsung buat contoh kasus nih di RAISU. Dan ini form kalkulator yang saya buat ini. Nanti saya akan share di link deskripsi ya, di deskripsi YouTube-nya teman-teman. Ini BBHI. Nah, saya ada buat kalkulator ini, teman-teman hanya tinggal merubah atau mengisi yang warna kuning ini saja. Yang biru, yang warna apapun teman-teman nggak perlu isi. Nah, dari mana teman-teman dapatnya? Dari RTI aja lihat, atau dari kalender atau apapun saham yang mau teman-teman ikuti RAISU-nya. Ya, contoh. Si BBHI. Rasio baru berbanding rasio lama. Di sini ada pertanyaan, rasio baru 224 saya masukin. Rasio lama 125 saya masukin. Nah, ini saya buat contohnya adalah jumlah lot saham yang kita miliki pada saat cum-date ya, 50 lot. Lalu isi. Teman-teman kalau misalnya belinya ada berapa lot, isi saja. Harga saham pada saat close cum-date. Nah, ini harga saham pada saat close cum-date ini teman harus lihat. Pak, ini kan cum-date-nya tanggal 8 Juli. Nah, di sini kan contoh kasus di BBHI ketika cum-date harganya closing di 4.670 di sini, 4.670. Jadi tinggal isi saja di 4.670. Nah, harga RAISU-nya ini, harga RAISU di sini price ya. Rp100. Nah, otomatis ini semua rumus di bawah ini sudah terisi. Nah, cara menghitung harga setelah RAISU atau dalam kata lain adalah nilai teoritis pada ex-date adalah seperti ini. Rasio lama dikali
harga kumdet ditambah rasio baru kali harga right issue dibagi jumlah lembaran saham lama ditambah jumlah lembaran saham right issue. Nah, seperti ini. Saya memiliki contoh kasus 50 lot dikali harga lamanya 4.670. Lalu rasio barunya ini otomatis semuanya teman-temannya 89,6 dengan harga 100. Maka secara total nilai teoritisnya nanti menjadi ini. Nilai teoritisnya menjadi Rp1.736. Nah, ini akan ada terjadi pembulatan dari bursa efek ke atas atau ke bawah. Tapi keseringannya itu pembulatannya terjadinya ke bawah. Begitu ya teman-teman. Nah, pada kasus si BBH ini harga opennya adalah di 1.735. Maka secara otomatis ini pembulatannya ke bawah. Ya begitu ya teman-teman ya. Tapi ini tetap saya pakai rumusnya adalah dengan rumus yang sebenarnya angkanya. Nah, kita lanjut. Lalu apa yang terjadi pada portofolio kita? Yang terjadi pada hari ex-date, jumlah saham kita akan dikalikan dengan nilai teoritis yang terbaru. Kan tadi pada saat kita ex-date kita belinya misalnya 4.670. Tapi pada saat tanggal 9 nih, BBHI yang kita punya 50 lot, harganya yang 4670 ini menjadi 1736. Maka yang seharusnya ini, tadi ini kita punya 50 lot, kali 4000, kita punya uang nih sebenarnya belinya 23.350, malah menjadi 8.600. Nilai saham kita setelah reisu malah menjadi turun minus 62,81%. Well, rugi dong. Nah, kan pertanyaannya begitu. Reisu kok malah rugi, kok malah turun? Mari kita hitung. Secara nilai saham utama akan menurun. Kenapa? Karena terjadi reisu sehingga harganya secara teoritis turun. Begitu ya teman-teman. Ingat, reisu ini kita akan mendapatkan saham baru, yaitu saham R pada saat trading start. Trading start ini teman-teman juga bisa lihat di RTI. Ini trading startnya adalah tanggal 14 Juli. Nah, nanti pada tanggal 14 Juli di portofolio kita akan muncul yang namanya BBHIR seperti itu. Nah, di atas kita sudah hitung bahwa kita akan mendapat jumlah saham baru yang reisunya adalah sebanyak 89,6 lot ya. Lalu mau diapakan ini? Nah, itu pertanyaannya. Mau diapakan yang 89,6 lot ini? Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya menebus saham R-nya, menebus right-nya ini. Berapa uang yang harus kita keluarkan untuk menebus right ini? Otomatis begini, jumlah saham R yang didapat dikalikan dengan harga reisu. Simpel saja. Kita punya tadi 89,6 lot, otomatis 8.960 lembar dikali 100. Kita harus menebus dan membayar reisunya sebanyak 896.000. Lah, muncul pertanyaan lagi nih. Udah rugi, malah keluar uang lagi. Kan seperti itu ya. Ayo kita hitung lagi. Setelah kita menebus, maka nih setelah kita menebus reisu yang tadinya kita hanya memiliki 50 lot akan ditambahkan lagi dengan 89,6 lot. Secara total ini ya, jika menebus maka kita 5.000 lembar ditambah 8.960 lembar. Maka secara jumlah total lembaran saham kita menjadi 13.960 lembar. Wah, banyak kan? Udah mulai kebuka nih pikirannya kan?
Sehingga secara nominal, secara revenue, secara duit, kita kaliin. Karena pada saat nilai teoritis keluar, kan sudah ada nilai teoritis nih tadi di 1736. Maka jumlah saham kita, lembaran saham kita 13.960 dikali nilai teoritis. Maka nominal yang kita miliki secara total adalah 24.246.000. Tidak ada rugi, tidak ada untung. Ya, ini kita lihat. Ketika kita sudah punya 50 lot, uang kita nih 23 juta. Ditambah nih kita harus menebus rate-nya 896. Total uang yang sebenarnya kita sudah miliki, yang kita keluarkan untuk BBH ini ada 24.246. Ketika kita menebus semuanya, yang seharusnya kita hanya punya 50 lot menjadi 13.960 lembar, maka dengan uang yang sama tapi dari jumlah sahamnya lebih banyak. Tidak ada rugi, tidak ada untung. Ini dengan catatan bahwa harga pasar BBHI tidak mengalami perubahan naik ataupun turun. Begitu ya teman-teman. Tidak naik, tidak turun. Misalnya open nih di tanggal 9, tanggal 10. Harganya ya tetap di 1700 gitu, 1736. Tak naik, tak turun. Ya udah. Yang nggak ada untung, nggak ada rugi. Seperti itu ya teman-temannya. Seperti ini. Nah, jika harga pasar pada tanggal 9 itu ada terjadi kenaikan, teman-teman tinggal isi nih. Warna kuning ini teman-teman isi semua ya. Nah, sebagai contoh kita lihat pada tanggal 9. Nih, pada tanggal 9 kan tadi udah 1735 nih. Ya, dia kan dibulatkan ya di sini ya. Open di 1735. BBHI naik nih dan close-nya di 2160. Weh, naik dia 2160. Kita masukin di sini contohnya ya. Di kalkulatornya kita masukin 2160. Masuk sehingga secara revenue, secara nominal uang kita pada tanggal 9 adalah 13.960 nih jumlah lembaran saham kita dikali dengan 2.160. Maka revenue yang kita miliki pada portfolio kita adalah 30.153.600. Ini kita sudah growth nih, sudah ada kenaikan 24,37%. Nah, jadi 30 juta padahal modal kita cuma 24 juta. Seperti itu. Apa sih tujuan REIT itu? Sebenarnya tujuan REIT itu biar harga sahamnya juga lebih murah. Ya, seperti itu ya. Sehingga terkesannya lebih murah, bisa jadi dibeli lagi seperti itu. Pasti teman-teman akan berpikir nih ketika BBHI ini wah sudah 4.600, 4.000 mau 5.000 seperti itu ya teman-teman. Lah harganya jadi 1.700. Orang yang nggak ngerti ini adalah raisu, maka akan beranggap nih harganya murah dan beli dan naik terus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jika ini kita melakukan penebusan sahamnya, kita menebus sahamnya. Nah, ada langkah yang kedua. Langkah kedua adalah dengan menjual saham R-nya BBHI yang kita miliki. Bagaimana kita menghitungnya? Yang pertama ini, harga saham R nanti pada saat open trading adalah nilai teoritis dikurang nilai raisu. Nilai teoritis 1736, raisu 100. Otomatis harga saham R ketika di open nanti menjadi 1636 per lembar. Kita jual nih yang harga 1636 ini sebanyak
8.960 lembar. Ini kan adalah jumlah right yang kita dapat dari yang kita memiliki 50 lot ya tadi ya. Next ya, kita teruskan. Maka hasil dari penjualan ini adalah kita mendapatkan uang 14.665.903. Ini dengan catatan tidak naik tidak turun ya, tidak ada naik tidak ada turun ketika kita jual. Maka nominal yang di dalam portfolio kita adalah 8.684. Ini adalah dari 50 lembar saham, 50 lot yang kita miliki adalah 8 juta, ditambah yang saham R yang kita sudah jual 14 juta, totalnya adalah 23.350. Tidak ada untung, tidak ada rugi. Karena kan kita tidak menebus. Masih sama dengan modal awal kita yaitu 23.350.000. Sebenarnya ini dia tadi 23.350. Tidak ada untung, tidak ada rugi. Ya teman-teman, betul? Jika harganya tidak berubah. Nah, dengan catatan harga tidak berubah. Bagaimana jika harganya berubah? Jika pada saat menjual harga saham R yang mengalami perubahan naik ataupun turun, maka nilainya sebagai berikut. Masukkan harga pasar. Harga saham BBHI pada saat ingin menjual saham R-nya. Ini anggap aja harganya 2.160. Kita masukin. Otomatis nominal akhirnya yang kita dapatkan adalah, ini kan jumlah R yang kita jual adalah 8.960 dikali harga hari ini adalah 2.160. Ya, otomatis kita mendapatkan uang. Ini kan naik nih jika berubah harganya. Otomatis kita mendapatkan uang 19.353.600. Maka kita jumlahkan lagi. Tadi kan saham yang kita miliki ada 50 lot juga akan bertambah growth karena nilai teoritis, nilai harga pasar juga sudah berubah. Yang sebelumnya ini 8.684 menjadi 10.800 karena kan terjadi arah di hari pada saat kita menjual. Harga utama kita juga naik nominalnya ditambah harga saham R yang kita jual. Secara total kita mendapat uang 30.153. Sama 24. Growth-nya adalah 24,37%. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya mau ditebus saham R-nya atau mau kita jual saham R-nya. Perbedaannya hanya kalau kita tidak ada uang nih untuk menebus saham R-nya, kita jual saja. Jadi nggak perlu keluar uang lagi karena yang kita dapatkan sama. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kesimpulannya ini. Tidak ada perbedaan keuntungan dan kerugian antara menebus saham R ataupun menjual saham R. Tadi kita simulasikan tidak ada perbedaannya teman-teman. Yang kedua, jika kita menebus saham R ataupun menjual saham R pada saat saham utama sama dengan harga waktu kumdet, maka kita tidak ada untung, tidak ada rugi. Ya sama aja. Kita jual harganya sama seperti itu. Nah, yang ketiga, jika kita menebus saham R atau menjual saham R pada saat saham utama turun, maka saham utama turun dari harga kumdet, maka kita mengalami kerugian. Sebaliknya, jika kita menjual saham R atau menebus saham R pada saat harga saham utama naik dari harga kumdet,
maka kita akan mendapatkan keuntungan. Seperti itu teman-teman. Kalau kita nih investor atau pengendali saham nih di perusahaan ini, maka kita wajib sebenarnya menebus. Kalau kita tidak menebus, maka persentase kepemilikan saham kita juga akan terdelusi. Seperti itu. Terdelusi bisa jadi kita tidak menjadi berpengaruh di dalam perusahaan itu. Paling itu saja. Ini ya, kita lihat sekali lagi. Ini kan jika terjadi kenaikan, di mana harga teoritis pada saat ex-date adalah 1736. Ternyata di sini naik menjadi 2160. Coba kita simulasikan jika harganya turun menjadi 1450. Maka kita akan mengalami minus 16,51%. Nah, seperti itu. Bagaimana nih cara kita bisa mengantisipasi kerugian dari right issue? Nah, itu sebenarnya di pertama, kita harus memastikan tujuan right issue ini untuk apa. Jika membayar hutang biasanya sih memang kurang berminat ya, bahkan malah jadi terkesannya aksi lepas tangan atau aksi lepas hutang jadinya begitu ya, lepas kepemilikan saham gitu. Jadi lebih bagus ketika kita mau ikut right issue adalah tujuannya digunakan untuk pengembangan usaha. Di BBHI ini tadi kan kita juga sudah baca nih bahwa tujuannya adalah untuk pengembangan usaha dan untuk mengejar modal sebagai bank buku berapa dia ini. Nah, ini ada contoh lagi berita tentang reisu nih, bank Permata. Dia reisu jumbo, harganya sekian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita lihat, masukin lagi di sini. Kita ambil contoh kasus lagi di sini adalah ini bank BBHI, ini ada lagi bank Permata. Ini sama, kurang lebih. Ini tinggal isi aja berapa nih BB. Oh, ini harusnya yang bank Bank Permata. Nanti saya masukin di sini RTI-nya Bank Permata. Seperti itu. Nah, ini harganya sudah benar nih saya buat. Kita memiliki sama 50 nih harga. Kemudian ini harga reisunya. Otomatis semua sama. Cuman persentase reisunya lebih kecil memang. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal mengisi saja nih. Mengisi kalkulator yang sudah disediakan seperti itu. Jadi teman-teman sudah siap nih mengetahui bagaimana nih right issue ini. Untung nggak? Berapa target yang kita bisa dapatkan dari right issue? Sampai di sini ya teman-teman. Jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat, teman-teman bantu like, komen, dan jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya agar saya semakin bersemangat membuat konten ini. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.